Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Well, adik-adik sekalian, good morning, good afternoon, or good evening. Kapanpun kalian menonton video ini, how are you? Apa kabar? Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, today, hari ini, I'm going to teach you about greetings. Ustadz pengen ajar kalian greetings atau pemberian salam atau sambutan, ya. Ustadz sudah tulis di papan tulis ucapan salam atau sambutan sederhana yang sering kita gunakan ketika kita memulai percakapan, ya. When we want to start the conversation, this very useful. Ini sangat berguna kita ucapkan, ya. Yang pertama, good morning. Good morning, ya, good morning. Good morning itu artinya selamat pagi. Di bahasa Inggris and Indonesia is very different. Di bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia itu adik-adikku sekalian itu berbeda sekali, ya. Kalau dia di Inggris itu mulai pagi, ya, dari pagi hari jam 6 misalnya, jam 6.00 sampai dengan jam 11.59 sampai dengan jam 11.59 it's still morning, ya, itu masih pagi di Inggris. Jadi kalau di Inggris itu walaupun dia jam 10 atau jam 11 we still say morning, kita masih mengucapkan pagi, ya. Jadi masih orang Inggris itu masih bilang good morning kalau masih jam 10 atau masih jam 11. Kalau Indonesia beda, sudah masih di siang dia. That's the different way Indonesia and English. Itu yang harus adik-adikku perhatikan. Banyak sekali kesalahan di sini. Even though in junior high school, di SMP atau senior high school atau di SMA, terkadang ada kesalahan di situ. Makanya adik-adikku sekalian perhatikan betul-betul. Jadi paginya orang Inggris itu dia sampai jam 11.59. Masuk di jam 12:10 siang, ya. Itu bukan lagi morning tapi good afternoon. Jadi kalau kalian lihat temannya atau gurunya misalnya, enggak apa-apa, good afternoon, assalamualaikum, something like that, ya. Jadi bukan lagi good morning kalau sudah jam 12. Good morning itu sampai jam 11.59. Kamu bisa bilang good morning. Tapi kalau dia sudah jam 12:10, kalian ucapkan good afternoon, ya, good afternoon. Jam 12.00 masuk di good afternoon. Apa artinya good afternoon itu, Ustaz? Good afternoon itu artinya selamat siang atau selamat sore, ya. Kemudian adik-adikku sekalian, untuk pengucapan selamat malam itu ada dua, but different how to use. Itu pengucapan selamat malam itu ada dua, tetapi beda penggunaannya. Good evening artinya selamat malam, good night artinya selamat malam. Jadi Ustaz, apa bedanya good evening dengan good night? Nah, ada bedanya adik-adikku sekalian. Good evening dipakai kalau misalnya adik-adikku sekalian baru ketemu, baru memulai percakapan, ya. Jadi kalau kita baru mulai percakapan, kita pakai good evening. Misalnya, hello, misalnya malam, ya. Hello, good evening everyone. So today, kayak gitu. Selamat malam teman-teman. Hari ini saya ingin bertanya kepada kalian. Kalian bisa pakai good evening kalau memulai percakapan. Ingat, ya, kalau kalian memulai percakapan, kalian bisa bilang good evening, ya. Tetapi kalau mau mengakhiri percakapannya, tidak boleh lagi pakai good evening. Kalau kalian pakai good evening berarti ada percakapan selanjutnya. Kalau mau mengakhiri percakapan, you say good night, ya. Good night, selamat malam. Biasanya kalau good night itu dipakai kalau misalnya sudah mau tidur, misalnya sudah mau berpisah. Good night berarti tidak ada lagi percakapan selanjutnya. Akhir percakapan sudah, ya. Itu maksudnya good night, itu maksudnya selamat malam tapi mengakhiri percakapan. Sedangkan good evening itu mengawali percakapan di malam hari, ya. Ingat baik-baik,
good morning itu artinya selamat pagi. Kemudian dia sampai jam 11.59. Kemudian masuk jam 12 itu good afternoon. Good afternoon ya, good afternoon. Artinya selamat siang atau selamat sore, sama saja. Good evening artinya selamat malam, good night artinya selamat malam juga, tapi beda penggunaannya. Baik, lanjut ya. Kemudian adik-adikku sekalian, ketika kalian ingin menyatakan kabar, bagaimana kabarmu ya, bagaimana kabarmu itu ada banyak versi. Yang sering kita dengar itu how are you, how are you, how are you artinya apa kabar. Sebenarnya banyak sekali adik-adikku sekalian yang bisa kita gunakan. Ini Ustadz sudah tulis di depan, di papan tulis. Ini yang basic, sebenarnya masih banyak yang lain, tapi tidak apa-apa, ini saja dulu ya. Ini saja dulu. How are you? How are you apa artinya Ustadz? Apa kabar? How do you do? Apa kabar juga? What's up? Apa kabar juga? Are you okay? Apa kabar juga? Jadi semua ini artinya apa kabar ya. Tetapi adik-adikku sekalian, kalau misalnya kalian baru pertama kali ketemu sama orang, sopannya itu kalian pakai how do you do, how do you do, ya. Kenapa Ustaz? Bisa tidak pakai how are you? Bisa, tetapi itu kurang sopan. Masa orang yang baru ketemu dengan kita tiba-tiba kita bilang halo apa kabar, nanti kan kesannya sok kenal, ya kan? Jadi sopannya itu kita pakai how do you do untuk orang yang baru bertemu. Apa artinya itu Ustaz? Apa kabar juga? Semua artinya apa kabar, tapi tingkat kesopanannya yang berbeda ya. Kalau kita sudah akrab sama orang bisa pakai how are you, bisa pakai what's up, bisa pakai are you okay, something like that. Ya, artinya semuanya apa kabar. Tapi kalau misalnya orang yang baru pertama kita lihat, baru pertama ketemu, misalnya ada orang Amerika datang ke Toli-Toli, kita baru pertama ketemu, jangan langsung bilang hello mister, good morning, how are you. Jangan, itu kurang sopan. Tapi sebenarnya tidak apa-apa, tetapi itu kurang sopan. Pakai how do you do ya. How do you do? How do you do mister? How do you do sir? Something like that ya. Semuanya artinya apa kabar. How are you? How do you do? What's up? Are you okay? Itu artinya semuanya apa kabar. Kemudian cara menjawabnya ya, cara menjawabnya. I am fine. Ini sudah sering kita dengar ya, sudah sering kita dengar. Nih, sebenarnya banyak sekali yang bisa kalian pakai deh, bukan cuma I'm fine saja. Banyak sekali. Ini sebagian kecilnya saja yang Ustaz tulis di depan. Baik. I am fine. Itu bisa disingkat jadi I'm fine ya. I am fine atau I'm fine. Yang mana yang betul Ustaz? Dua-dua betul. Just choose which one is better for you, which one is easy for you. Tinggal dipilih yang mana menurut kalian agak mudah ya. Mau suka I'm fine, mau suka I am fine, sama saja. Ini singkatannya saja. I am disingkat jadi Tapi orang Inggris itu biasanya the native speaker, orang-orang yang orang Inggris asli itu biasanya orang singkat jadi mereka singkat jadi I'm fine ya. Kemudian yang kedua, how do you do too. Nah ini how do you do too ini jawaban dari how do you do ya. Misalnya ditanya how do you do, jawabannya how do you do too. Bisa tidak bilang I'm fine? Bisa, tetapi lebih cocok dia kalau misalnya kalian pakai how do you do too. Misalnya kita baru ketemu dengan orang Amerika tadi, baru pertama kali ketemu, baru pertama kali datang ke Toli-Toli, kita ketemu, kita bilang how do you do, jawabnya how do you do too. Nah, kayak gitu ya, seorang orang Amerika bilang how do you do too. Bisa tidak jawabnya I'm fine? Bisa juga I'm good, bisa juga I'm okay. Tapi yang lebih cocok itu jawabnya how do you do too ya. Kemudian I'm good. Bisa jawab I'm good Ustaz. Kalau misalnya ditanyanya how are you, bisa jawab I'm okay, bisa juga. Ini semuanya artinya sama. Saya baik-baik saja. Ini artinya semuanya sama. Saya baik-baik saja. Something like that. That's very easy adik-adikku sekalian ya. Jadi semuanya sama artinya, saya baik-baik saja. Ini pun sama artinya, apa kabar ya. Something like that.
Baik adik-adikku sekalian, setelah kalian menjawab pertanyaan tadi, pertanyaan kabar, how are you? Kalian menjawab I'm good atau I'm fine. Kalian bisa balik bertanya, and you? Bagaimana dengan kamu? Atau what about you? Atau how about you? Ini sama saja ya, bagaimana dengan kamu. Tapi untuk dasar, untuk pemula kalian bisa pakai and you. Artinya bagaimana dengan kamu. Kita menanyakan kembali kepada temannya kita yang bertanya tadi. How are you? I'm fine. And you? Bagaimana dengan kamu? Atau how are you? I'm fine. And you? Atau what about you? Atau how about you? Bagaimana dengan kamu? Kemudian yang bertanya pertama menjawab I'm fine, thanks. I'm good, thanks. Seperti itu ya. Gampang sekali. Jadi orang si pertama how are you? Ya, how are you? Kemudian kita jawab I'm fine. Kita balik bertanya and you, dan kamu. Atau what about you? Bagaimana dengan kamu? Atau how about you? Bagaimana dengan kamu? Kembali dijawab I'm good, thanks. Something like that. Very easy. Ya, gampang sekali. Terus sekalian, selanjutnya ketika adik-adikku sekalian mau menanyakan nama, you want to ask their name, kalian bisa pakai ini. What's your name? Artinya siapa namamu. What's ini singkatan dari what is ya. What's your name? What's ini singkatan dari what is. Kalian bisa juga bilang what is your name? Siapa namamu? Ya. Kemudian kita jawab my name is Dona. My name is Dona. Banyak juga kesalahan penyebutan name di sini ya, banyak sekali. Jadi kebanyakan orang itu ucapnya name, my name is, itu keliru, bukan name tapi name ya. My name is ya. Jadi bertanya what's your name atau what is your name? Siapa namamu? Jawabannya my name is Dona, misalnya namanya Dona. Kemudian how do you spell it? How do you spell it? Apa artinya how do you spell it? Bagaimana mengeja namamu? How do you spell it? D-O-N-A. Bagaimana kamu mengeja namamu? Artinya D-O-N-A ya. Kebanyakan itu adik-adikku sekalian, ketika kita ditanya nama, kemudian balik ditanya lagi, pasti ditanya apa ejaan namanya kita dalam bahasa Inggris. Sering sekali Ustadz ketemu sama orang Inggris, orang bule ya. Biasanya setelah mereka tanya namanya kita, mereka tanya kembali bagaimana ejaan nama kita, because the alphabet of English in Indonesia that's different ya. Alfabet atau pengucapan bahasa Indonesia bahasa Inggris itu berbeda. Makanya biasanya orang Inggris itu tanya ejaan nama kita ya. Jadi kalau mau menanyakan nama, ingat what's your name? What's ini singkatan dari what is. Jawabannya my name is bla bla bla, tergantung dari namanya adik-adik sekalian. How do you spell it? Bagaimana kamu mengeja namamu? D-O-N-A. Kemudian yang terakhir, nice to meet you. Senang bertemu denganmu. Nah, ini biasanya kalau mengakhiri percakapan itu biasanya kita akhiri dengan baik. Nice to meet you. Senang bertemu denganmu. Nice to meet you too. Senang juga bertemu denganmu. Nah, ini jawabannya. Misalnya kita sampaikan nice to meet you, senang berjumpa denganmu atau senang bertemu denganmu. Nah, balasannya atau jawabannya nice to meet you too. Senang juga berjumpa denganmu. Seperti itu ya. Baik adik-adikku sekalian, tugas kalian coba you make conversation, kalian buat percakapan minimal 6 kalimat, berarti 3 kali bertanya, 3 kali menjawab ya. Jadi tugasnya kalian buat percakapan 6 kalimat, minimal 6 kalimat, lebih banyak lebih bagus. 3 kali bertanya, kemudian 3 kali menjawab.
Setelah itu kalian foto tugasnya, kalian foto, kemudian kalian kirim tugasnya ke Ustadz. Setelah itu kalian coba rekam suaranya atau voice note. Ustadz kepengen dengar pengucapannya kalian ya, kalian praktekkan percakapan yang kalian buat. Kemudian kalian kirim ke Ustadz ya. Jadi tugasnya buat percakapan dulu, minimal 6 kalimat, 3 kali bertanya, 3 kali menjawab ya. Kemudian setelah itu direkam suaranya lewat voice note atau video, baru dikirim sama Ustadz ya. Tugasnya sampai minggu depan terakhir. Baik, sudah enough, hari ini cukup. Kita tutup sama-sama dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.